saksi masih saksi dari JPU, yaitu dari Deputi Timurudin maupun dari karyawan dari PT Pegadaian. Sidang perkara nomor 22 Tipikor 2022 dengan terdakwa Lusmi Riza, bahwa di sini fakta persidangan memang terlihat sekali kejanggalan yang ada. Satu, ketika tim audit itu di dalam berita acara pemeriksaan bahwa semua terkait masalah persidangan tinggi harus ada memang approval dari mana? Approval dari pimpinan cabang. Nah, ada tim audit memberikan rekomendasi bahwa harus ada penagihan kepada nasabah dan itu sudah dilakukan atau belum, ya kan? Tetapi di sini harusnya pimpinan cabang melakukan pengawasan yang ketat. Gitu. Nah, ada lagi saksi tadi dari pengelola agunan. Di sini yang saya melihat kejanggalan. Ketika ditanya pun dari fakta persidangan yang ada, bukan dari keterangan yang dia berikan juga, tetapi dari cara dia mengeluarkan keterangan-keterangannya itu yang janggal menurut saya. Ketika pertanyaan itu dia jawab harus diam dulu, harus berpikir dulu. Kami menduga itu ada yang ditutupi dari pengelola agunan. Ya, jadi dia bilang tadi gini, bahwa barang yang dikeluarkan untuk ada pelunasan dari nasabah itu dipersiapkan sore hari, SOP-nya seperti itu, dan akan diambil oleh UPC pagi hari. Tetapi ketika tidak ada atau batal dilakukan pelunasan dari nasabah, bahwa SOP-nya adalah barang itu harus dikembalikan lagi kepada pengelola agunan. Nah, di sini saya lihat bahwa pengelola agunan pun tidak menjalankan sesuai dengan SOP yang ada, terlalu membiarkan, tidak ada pengawasannya juga. Tadi saya tanya terkait gada fiktif, saya tanya bagaimana ketika ada berita acara tetapi tidak ada wujud barangnya yang ingin dijaminkan. Jawabannya dia apa? Kalau saya diamkan ini malah bahaya. Bahaya apa? Itu. Terus pertanyaan saya, siapa yang memberikan approval? Apakah pengelola agunan harus memberikan report dulu ke pimpinan cabang? Ya, memberikan laporan dulu ke pimpinan cabang yang mengapproval, mengiyakan, gitu kan? Berarti di sini kan sebenarnya kalian ini semua tahu. Dan kalau memang itu tidak ada wujudnya, kenapa harus di-approve? Bahayanya dari segi apa? Contoh kecilnya, saya menggadaikan barang, saya meminjam uang kepada si A, terus saya bikin surat, pasti si A nanya dong, apa yang dijaminkan? Ketika tidak ada yang saya jaminkan, apakah si A akan memberikan uangnya itu secara cuma-cuma? Kalau memang SOP-nya dia, dalam dirinya dia harus ada jaminan, tidak mungkin hal itu terjadi. Sekarang di sini saya lihat bahwa pimpinan cabang dan karyawan yang pengelola agunan itu mengetahui. Sekarang saya mau tahu terkait barang yang hilang, siapa yang pegang kunci? Ini jawaban di dalam fakta persidangan, jawaban ini agak-agak bersebelahan malah ya, dengan pimpinan cabang maupun dengan pengelola agunan. Dia pastikan tadi bahwa kunci itu dipegang oleh terdakwa. Sekarang kalau kunci itu dipegang oleh terdakwa, bagaimana bisa pengelola agunan menyiapkan barang-barang yang akan dilunasi atau yang akan ditebus oleh nasabah, akan mempersiapkan itu? Bagaimana bisa? Kayak gitu. Jadi artinya di sini logikanya juga nggak masuk akal, kan? Kami di sini meminta nantinya bahwa masih ada tahap-tahapan selanjutnya, yaitu minggu depan dengan agenda masih saksi dari JPU, yaitu saksi nasabah, nanti masih ada keterangan ahli. Nanti kami akan masukkan keberatan kami juga tim kuasa hukum itu ke dalam pledoi atau nota pembelaan. Nanti juga kami berharap jaksa dalam melakukan tuntutan itu harus melihat fakta persidangan yang ada. Hakim dalam melakukan menjatuhkan vonis terhadap terdakwa, yang dimana ini yang diputus perkaranya adalah manusia. Ya, logikanya 158 barang yang hilang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang.
pasti ada pihak-pihak yang terlibat dalam hal ini. Kami meminta Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk segera mengusut siapa yang terlibat di dalam perkara ini. Kita sama-sama kita bantu menyelamatkan keuangan negara, menyelamatkan kerugian negara. Kita akan buka semuanya. Saya tidak bilang bahwa klien saya tidak bisa, bukan, saya tidak bilang seperti itu. Tetapi saya hanya bilang adanya pengawasan yang tidak ketat itu yang membuat terjadilah suatu tindak pidana seperti ini. Hakim sudah mengatakan juga di dalam fakta persidangan, apabila ada pengawasan yang ketat ini tidak akan terjadi. Gitu. Sudah atau belum dijalankan SOP yang ada, gitu kan? Gitu. Sekarang gini, tim audit pada saat ditanya, apakah ini sudah sesuai dengan aturan yang ada SOP ini? Tim audit mengatakan, ya sudah sesuai aturan yang ada, sudah sesuai dengan yang dijalankan oleh pimpinan cabang. Oke, di dalam fakta persidangan, pimpinan cabang mengatakan juga dia mengakui akan kelalaian, tidak sesuai dengan SOP yang ada. Jadi jangan dibuat mengada-ngada semua memberikan keterangan. Ya, jangan dibuat mengada-ngada semua. Saya berharap pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat maupun Kejati DKI Jakarta bisa mengusut ini secara terbuka, siapa yang akan terlibat. Itu aja dari saya. Terima kasih.